rekam medis ya kayak biasa kan? Kayak kalian tulis lah, pernah koas toh? Nah, pernah disuruh minta tolong deh, tuliskan dulu. Nah, tulis saya sudah rekam medis ya kan? Tulis. Itulah namanya rekam medis. Oke. Nah, ingat, bicara tentang rekam medis, kita masuk dulu ke sini. Ya kan? Siapa sih sebenarnya yang berhak atas rekam medis? Nomor satu adalah rumah sakit. Nomor satu adalah rumah sakit. Ya kan? Jadi kalau pertanyaannya adalah siapa yang berhak atas rekam medis, itu rumah sakit, bukan dokter, bukan pasien. Nah, tetapi begitu dibagi, siapa yang punya isinya? Nah, kalau dibilang isinya adalah si pasien. Oke? Sehingga isi ini dikeluarkan dalam bentuk resum medis, bukan rekam medis. Resum. Nah, pernah kan memberikan kayak surat kesimpulan untuk pulang berobat jalan, ya kan? Nah, lembar warna apa itu? Warna hijau lah, ya kan? Banyak lah warnanya ya kan? Dan dituliskan itu kesimpulan. Yang berisikan apa? Tekanan darah. Berisikan semua berkas perjalanan penyakit dari awal sampai dia pulang, ya kan? Artinya kita jelaskan di sini diagnosis masuk saat itu ini, ya kan? Nah, diagnosis keluar sekarang ini, hasil pemeriksaannya ini, selesai kok. Hasil pengobatannya ini, itu adalah resum medis. Ini yang dipunyai oleh pasien. Oke. Nah, sedangkan file rekam medisnya yang di rumah sakit yang pakai stapel tebal-tebal itu, ya kan? Nah, itu punya si yes, ya. Berkasnya itu punya rumah sakit. So, kalau misalnya ada keluarga kalian biar mestinya tahu ya kan sering kali kan keluarga kita sendiri yang repot di rumah sakit. Kasih tahu artinya apa? Kalau misalnya dia mau minta berkas, iya, itu hanya diberikan dalam bentuk resum medis, ya kan? Tergantung nanti kebijakan rumah sakitnya, apakah dia boleh fotokopi hasil pemeriksaan penunjang atau tidak. Kalau dia misalnya boleh difotokopi ya dari bagus. Kalau misalnya tidak boleh, hasil dari pemeriksaan penunjangnya itu ada di resum. Bisa ya? Oke. Beres ya? Beres. Nah, sekarang kan isi rekam medis itu apa? Rahasia, ya, sifatnya rahasia, hanya boleh diketahui oleh pasien, ya kan? Jadi hanya pasien yang tahu isi rekam medis, selain dokter dan rumah sakit lah, ya kan? Hanya si pasien. Nah, jika ada orang atau keluarga atau mamanya atau istrinya datang minta isi rekam medis, boleh tidak? Nggak boleh. Walaupun itu istrinya ya, walaupun itu anak, tidak boleh. Kapan bolehnya? Ketika pasien setuju. Satu, yes. Ketika ada surat persetujuan, surat, ya, jadi bukan tulisan. Oke, surat persetujuan dari si pasien yang menyatakan dia menyetujui untuk memberikan isi rekam medisnya pada entah istrinya, entah itu orang tuanya, entah itu anaknya, entah itu nanti siapa namanya, bukan, asuransinya. Nah, termasuk asuransinya, ya. Misalnya dia pakai prudensial, ya kan. Nah, prudensialnya nggak boleh senonoh minta tapi nggak bisa, harus berdasarkan persetujuan si pasien. Nah, makanya prudensial itu kan kalian pernah pakai? Oh belum. Ini kalau misalnya pakai kan ada yang kita tanda tangani atas kita dengan pihak asuransi, ya kan. Jadi pihak asuransinya minta duluan nih persetujuan bahwa saya bisa lihat isi rekam medis. Oke, itu udah oke ya. Udah beres? Ya, itu satu. Yang kedua, kapan lagi dibuka? Tanpa persetujuan pasien. Nah, kok bisa? Kapan? Karena yang satu harus persetujuan loh. Yang kedua tanpa persetujuan. Yang tanpa persetujuannya siapa? Satu, proses pendidikan. Nah, proses pendidikan. Contoh ya kan, kita visit pasien, bawa rekam medis toh si dokter. Banyak kan koas, belum dokter kan? Nah, bukan dokter yang merawat kan? Tapi kok tahu
tahu isi rekam medis? Karena proses pendidikan. Yang kedua, penelitian, ya kan? Ada nggak kalian izin sama pasien minta penelitian itu? Enggak. Tapi izinnya ke rumah sakit. Yes. Boleh kan? Boleh. Yang ketiga, penegakan hukum. Yes. Misal nih, ya kan? Ini yang aku sebut tadi. Misal nih, ya kan? Harus dibuatkan ini fair-nya. Maka ada namanya fair terlambat. Ya, ada namanya spesial fair terlambat. Artinya apa? Penulisan isi fair, isi dalam visum et repertum itu melihat hasil dari rekam medis. Bisa ya? Jadi ada ya namanya fair terlambat. Oke, dari mana? Bukan, kan tadi kita cerita fair itu harus dari pemeriksaan kita, harus hari itu, ya kan? Nah, ada yang lain namanya fair terlambat. Jadi dikeluarkan berdasarkan bukan pemeriksaan saat itu, tapi isi rekam medis. Oke, bisa ya? Oke. Nah, kapan, berapa lama rekam medis itu dapat disimpan di dalam suatu rumah sakit, di klinik? 5 tahun. Artinya kalau lewat dari 5 tahun, rumah sakit nggak bertanggung jawab atas apa pemeriksaan yang sudah pernah. Misal, total kasus hukum ternyata, ya kan, udah lewat nih 5 tahun, pihak kepolisian datang, pihak penuntut datang untuk minta bukti rekam medis. Harusnya boleh dibuka toh? Iya, cuma kan 5 tahun waktu penyimpanannya hilang atau dihanguskan, itu tidak tanggung jawab lagi oleh rumah sakit. Maka kalau udah 5 tahun ke atas ya udah nggak apa-apa, nggak ada lagi berkasnya. Beres ya? Oke, next kita masuk topik kejahatan asusila. Oke, buka lagi. Kenapa? Dia buat kejahatan susilo. Nah, lihat lagi tulisannya ya. Kita balik ke sini. Kejahatan asusila itu maksudnya apa? Contohnya adalah kasus pemerkosaan. Pemerkosaan itu berarti apa? Ada paksaan. Ya kan? Paksaan. Nah, jadi yang keluar di soal itu nanti dia tanya, apa nih tanda-tanda untuk kasus-kasus pemerkosaan? Ya kan? Nah, jadi tanda-tanda untuk kasus pemerkosaan itu banyak, ya kan? Ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Nah, maka dimulai dari tanda yang tidak pasti, kita bisa jumpain apa? Kalau pasiennya melawan, itu namanya perkosaan. Kalau pasiennya ya udah tetap paksa ya kan? Apalagi dibayar ya. Jadi pasti ada tanda perlawanan toh. Nah, tanda perlawanan itu bisa kita lihat dari mana? Adanya kekerasan. Misal ya kan, kalau dia melawan ya kan, melawan dia ditumbuk, dihajar ya kan. Nah, jadi kita bisa lihat apa? Oh, ada memar-memar di badan, atau dia dipaksa diikat ya kan. Oh, berarti ada bekas ikatan. Pokoknya adalah tanda-tanda kekerasan. Cuman tanda kekerasan itu tidak menyimpulkan untuk ini pemerkosaan, nggak bisa toh, ya kan? Karena kan banyak, bisa aja dia cuma dikerasin tanpa ada diperkosa. Oke, jadi beres. Oke, nah lihat, kalau dia ada tanda-tanda kekerasan cuy, pastikan bahwa biasanya tanda kekerasan yang diakibatkan itu kebanyakan adalah kekerasan tumpul. Nah, artinya dia tidak pakai alat-alat, dia cuma pakai tangan apa segala macam ya kan. Jadi kita tidak bisa, kita nggak bisa lihat itu oh ada luka. Nah, kalau ada luka, pastikan apakah ini luka karena kekerasan benda tumpul atau kekerasan benda tajam. Itu nanti kita masuk ya. Ada nanti di topik luka. Oke. Kemudian, oh dia untuk diperkosa, dia diracunin dulu cuy. Nah, maka bisa kita lihat nanti
pasiennya nggak ada kita jumpa kekerasan, ya kan? Kok bisa nggak ada kekerasan? Padahal ini pemerkosaan, ya kan? Artinya kan dia dipaksa, dia punya perlawanan kan? Kok nggak ada kekerasan? Oh ternyata dia diracuni dulu. Nah, entah dia itu pakai di minumannya ditaruh, entah dibius, tadi apa ya kan? Maka untuk memastikan kita bisa lakukan uji namanya uji toksikologi. Ya, jadi jawabannya adalah uji toksikologi. Ya, jadi tengok kasusnya. Oke, ini kasusnya ke pemerkosaan lah, tapi kok tidak ada tanda kekerasan ya? Nah, maka bisa kita pastikan ada nggak nih tanda-tanda keracunan. Nah, maka kalau misalnya ada, kita lakukan uji toksikologi. Itu satu, beres. Yang kedua, ini nih, apa nih? Tanda pastinya, bahwa tanda pastinya adalah sperma. Inti dari pemerkosaan itu apa? Adanya penetrasinya itu mengeluarkan ejakulat. Ejakulatnya itu namanya sperma, ya kan? Nah, untuk yang pasti, bahwa ini adalah pemerkosaan, cuy. Pasti. Dari mana? Kita harus jumpai spermanya dari cairan vagina. Dan cairan vagina yang diambil sampelnya dari fornix posterior. Oke, fornix posterior. Ini dia, ya. Jadi temukan sperma. Pastinya dari mana? Dari fornix posterior. Oke, beres. Nah, udah kita jumpa ini spermanya toh. Nah, kita bisa memprediksi berapa lama kejadian. Dari mana? Melihat ada tidak sperma yang kita periksa. Kan cairan vagina diambil kan dari fornix posterior kan. Nah, bisa ada bisa tidak kan spermanya. Nah, kalau misalnya dia ada, maka bisa kita lihat, oh ini kejadiannya berapa lama. Dari mana kita lihat? Pergerakannya. Artinya spermanya sewaktu kita periksa masih bergerak atau tidak. Nah, kalau dia masih bergerak, oh berarti kejadiannya dalam waktu 4 sampai 5 jam. Oke? Nah, jadi kesimpulan di soal nanti terjadi pemerkosaan 4 sampai 5 jam. Kenapa? Karena kita jumpai spermanya bergerak. Oke. Ini kita jumpai spermanya tapi tidak bergerak. Hidup dia tapi tidak bergerak. Kita jumpai berapa lama? 24 sampai 36 jam. Oke. Nah, spesialnya kalaupun nanti korbannya sudah meninggal, ya kan, itu kan biasa kan, pasien pemerkosaan dibunuh harus mati, ya kan. Maka sperma masih bisa kita jumpai. Nah, dalam waktu berapa lama? 7 sampai 8 hari. 7 sampai 8 hari. Bukan 7 sampai 8 minggu ya. 7 sampai 8 hari. Bisa? Oke, itu waktunya. Nah, sekarang metodenya untuk menentukan ini sperma atau tidak. Bisa dengan apa? Bisa dengan inspeksi langsung. Inspeksi langsung itu apa? Oh, kita lihat, oh iya ini sudah sperma. Pernah kan melakukan praktikum lihat sperma kan? Nah, itu pakai sinar UV atau pakai inspeksi langsung. Atau ini dengan metode-metode, namanya metode kimiawi, yaitu ada metode apa? Florence. Kemarin aku bilang metode ini hasilnya apa? Cairan vagina seperti jarum. Yes, jadi sperma itu bentuknya seperti jarum. Kalau dari metode Florence, ya kan? Ingat, yang ini metode kimiawi yang ini pakai cairan vagina, pakai sperma. Artinya dia bukan yang kering-kering, ya, bukan yang lengket di badan ataupun di kulit. Oke. Metode Barbero yang mana? Dia ada kristal. Yes. Jadi kalau pakai metode Barbero nanti ditengok, oh sperma itu seperti kristal. Nah, sip. Ini, aduh, ini buka boy. Nah, ini yang
Inspeksi. Iya, pakai semen. Kalau dibilang semen berarti apa? Yang lengket-lengket di yes, bisa aja kan tumpah-tumpah dia waktu pemerkosaannya kena kemana? Kena ke pakaian korban, kena ke badan korban. Jadi dia udah kering kan? Maka itu bisa kita periksa juga dengan metode apa? Inspeksi atau yes dengan iya basil. Apa kemarin hasilnya? Ada yang dari semen. Ada yang fosfatase sama pan. Yes. Nah, kalau fosfatase ungu warnanya. Kalau pan merah jambu. Itu dia dari semen. Ya, itu dia. Jadi dari bahan-bahan yang lengket di kulit ataupun di pakaian. Oke, jadi udah bisa ya menentukan ini kasus pemerkosaan atau tidak. So kalau tidak kita jumpai dengan sperma di forex posterior, tidak boleh kita sebut ini kasus pemerkosaan. Jadi kita sebut hanya apa? Kekerasan. Oke. Nah, lanjut kita ini. Yang sering keluar di soal tanatologi, ilmu tentang kematian, ya kan? Nah, mengingat ilmu tentang kematian, berarti di sini apa? Ada tanda pasti sama tidak pasti, ya kan? Itu dulu. Nah, tanda tidak pastinya banyak, ya kan? Gak bernapas, nggak, itu tidak pasti. Tidak pasti. Oke. Yang pasti apa? Ada 4. 4 tanda pasti kematian. 1, berdasarkan urutannya, ya kan? Urutannya yang paling pertama kali terjadi begitu pasiennya mentong, yaitu penurunan suhu atau yang disebut alveolar mortis, ya kan? Oke. Jadi di sini terjadi penurunan suhu. Kenapa bisa terjadi penurunan suhu? Metabolisme. Iya, kan dia mati, metabolismenya stop dong. Nah, metabolisme stop maka tidak akan terjadi penghasilan panas. Oke, yang kedua. Yes, yang kedua setelah alveolar adalah livor mortis. Ini adalah lebam mayat. Ya kan? Kalau ini begitu dia mati terjadi penurunan suhu. Kalau livor begitu dia mati berapa lama lagi terjadi livor mortis? 20 menit. Begitu 20 menit muncul itu lebam mayat. Yang ketiga, rigor mortis atau kaku mayat. Ini kapan muncul? 2 jam. 2 jam. Ya, pertama kali muncul 2 jam. 20 menit. Oke, yang keempat, pembusukan atau dekomposisi atau pembusukan. Nah, ini kapan muncul? Yes, lebih dari 24 jam. Sampai di sini udah oke? Udah tahu ya? Nah, dari keempat ini, oke, ini pasiennya mati, ya kan? Nah, selanjutnya mau ngapain? Menentukan berapa lama matinya, menentukan waktu kematiannya. Nah, untuk menentukan waktu kematian, memakai 3 tanda, ya. Yang alveolar tidak dipap. Kenapa? Iya, karena dia begitu mati suhunya turun. Maka kita nggak tahu, iya matinya berapa lama. Nah, ya kan? Oke, jadi kita pakai livor, rigor, dan dekomposisi, ya kan? Nah, minimal menentukan waktu kematian dari lebih dari 2.
minimal, ya kan? Satu boleh, tapi tidak pasti. Oke, udah. Nah, sekarang kita menentukan waktunya. Nah, tadi kita sebut si livor mortis itu berapa? 20 Yes, 20 menit. Oke. Nah, ini muncul kan? Oke. Habis muncul, dia ngapain? Meluas kan? Ya kan? Nah, meluas sampai lengkap. Berapa lama? 6 sampai 12. Yes, kalau dibilang dia meluas bisa 6 sampai 8 jam. Ya kan? Jadi dia lebamnya meluas. Oke. Nah, kemudian kriteria lengkap dibagi dua. Ya. Hilang dengan penekanan sama tidak hilang. Nah, itu cut off-nya adalah 12 jam. Jadi kalau hilang berarti masih di bawah 12 jam. 12 jam. Kalau tidak hilang berarti sudah di atas 12 jam. Yes. Berarti udah di atas 12 jam. Bisa? Nah, jadi kalau ada soal bilang nih, ya kan, ada lebam, maka pastikan apa? Lengkap tidak? Itu dulu kan. Habis itu pastikan apa lagi? Hilang dengan penekanan atau tidak. Kalau dia cuma bilang lengkap, tidak pasti, ya kan? Kalau dia bilang lengkap, yang bisa kita jawab apa? Yang lengkap. Iya. Yang 6 sampai 12 jam. Di atas 6. Itu aja bisa kita bilang kan. Ya kan? Kenapa? Di atas 12 jam lengkap, di bawah 12 jam lengkap bisa juga kan? Iya. Nah, tapi nggak dikasih tahu hilang atau tidak, sehingga kita cuma bisa simpulkan ini pasti di atas 6 jam. Nggak mungkin di bawah 6 jam. Iya, karena kalau di bawah 6 jam belum Lengkap. Oke, beres. Yang kedua, rigor 3 mortis. mortis. Nah, kalau dari rigor mortis pertama kali muncul kapan? 2 jam. 2 jam. Ini muncul. Oke. Nah, selanjutnya habis muncul ngapain? Lengkap kakunya, ya kan? Nah, lengkap kakunya kapan? 8 sampai 2 kali 12 ya. 8 8 sampai sampai 10. Ya, itu adalah lengkap. Kalau di sini tadi lengkap meluas 6 sampai 8. Ini 8 sampai 10. Ya, ini muncul. Ini meluas. Tahu lengkap. Nah, sama. Dia meluas lengkap masih bisa dilawan atau tidak? Artinya ini kan kaku nih, kaku dia. Tapi masih bisa digerakkan. Tahu? Bisa. Kalau nggak bisa digerakkan atau sulit, balik lagi. Nah, berarti udah sulit digerakkan. Berapa waktunya? kurang dari 12 jam. Yes, kita lihat ya kan. Apakah dia mudah dilawan atau Tidak. sulit atau sukar dilawan. Kalau misalnya dia mudah, berarti di bawah 12 jam. 12 jam. Oke. Kalau misalnya dia sulit, Di atas 12 jam sampai 24 jam. Sampai. Ya. Oke. Jangan bilang di atas 12 jam. Kenapa? Karena kalau di atas 12 jam itu banyak kan konotasinya. Nanti udah beda lagi dia. Hanya sampai 24 jam. Ya. Lengkap, sulit dilawan. Oke. Setelah 24 jam. Setelah 24 jam ada 24 sampai 3 jam. yes. 30 jam. Di sini ngapain ya? Iya, di sini terjadi
Jangan relaksasi lah. Kita sebut apa? Lemas. Mulai Seluruh tubuh hilang hilang. kakunya. Jadi yang tadinya udah lengkap, ini dia udah ada yang nggak lengkap, udah ada yang nggak kaku lagi. Misalnya tangan kanannya udah nggak kaku, ya kan? Nah artinya di sini mulai hilang kakunya. Oke, bisa? Sip. Tapi masih ada yang kaku kan? Oke. Lebih dari 36 jam, di atas 36 jam, ini, maka di sini udah disebut relaksasi sekunder. Artinya apa? Udah nggak ada yang kaku lagi. Ya, sudah tidak kaku lah. Di atas 30 beres. Saya. Oke, sekarang yang terakhir. Dekomposisi atau pembusukan. Nah, untuk pembusukan waktunya cuma 1, ya kan? Begitu di atas 24 maka mulai terjadi pembusukan. Cuman kita nggak bisa tentukan untuk di atas 24 jamnya berapa lama, sampai berapa hari. Yang penting semakin lama semakin busuk. Itu dia, di atas 24 jam. Mengenai tentang pembusukan, maka pembusukan yang paling tercepat terjadi ketika matinya di 1, 2, 3. Yang paling cepat Cepat terjadi. busuk Iya. abdomen. Bukan rongga, bukan badan. Di mana matinya? Di air. Bukan masalah air tawar atau air lautnya, tapi udara kah? Di air kah? Atau di tanah? Di tanah. Nomor 1. Udara. Nomor 1. Udara. Udara. Jadi kalau orang tergeletak di situ, Wak, Cepat. dia akan cepat busuk. Nomor 2. Air. Nomor 3. Tanah. Nah, bisa? Oke. Jangan balik lagi. Nomor 1 udara, nomor 2 air, nomor 3 tanah. Ya, artinya kayak gini, ada mayat nih, diletakkan nih di tanah, di dalam kan, tuh, diletakkan di air, sama diletakkan di atas meja. Mana yang paling cepat busuk? Yang di atas meja. Dan di atas meja. Oke. Yang nomor 2 yang di air. Yang nomor 3 di tanah. Makanya kita mati di dalam tanah. Supaya nggak cepat busuk. Bang, berarti kalau misalkan dia ditemukan di air, sama juga pembusukan di air itu lebih dari 24 jam. Oh, bukan gitu. Bukan gitu maksudnya. Jadi maksudnya pembusukan itu terjadi di atas 24 jam. itu wajibun. Wajibun. Nah, tapi ya kan, kalau misalnya dia di udara, oke, pembusukannya lebih cepat terjadi. Kalau misalnya dia dibandingkan dengan orang yang di air dan orang yang di dalam tanah, wajar. Tapi syarat terjadi pembusukan di atas 20 jam. Bisa? Oke? Udara. Ya, jadi oksigen itu ikut menyebabkan proses pembusukan. Oksigen ada di air? Ada, tapi lebih dikit dibandingkan di udara bebas. Oksigen ada dalam tanah? Sangat-sangat kecil. Makanya kalau tidak kontak dengan udara, semakin lama dia busuk. Bisa? Bisa. Oke, nah ini lihat. Bicara tentang kaku mengkaku, kaku mayat oh ya. Ada jenis kaku, yang dia sudah terjadi sebelum 2 jam. Tadi kita bicara kaku kan 2 jam toh. Ini dia udah ada sebelum 2 jam. Siapa itu? Ada 2, ya kan? Yaitu si
cadaveric spasm. Sama satu lagi. Iya, stiffening. Kalau cadaveric spasm jelas terjadi sebelum 22 jam. Oke. Nah, tapi pencetus terjadinya karena banyak kasusnya mengenai drowning. Karena dicetusnya kenapa? Emosi, panik, cemas, ya kan? Nah, contoh karena kayak kasus drowning, ya kan? Kayak mana cara dia emosinya cemas kamu? Dia cari penyelamatan diri, ya kan? Nah, dia berusaha menggenggam daerah-daerah sekitarnya yang bisa untuk menolong dia, kan? Maka dia bisa terjadi spasme. Itu namanya cadaveric spasm. Oke, contohnya nanti pasien tenggelam itu sering sekali kita jumpai dia tentang menggenggam rumput, menggenggam apa, ya kan? Itu dia cara menolong diri. Oke. Tapi ingat terjadi sebelum 2 jam. Kalau dia udah di atas 2 jam, bisa aja ini rekor mortis. Yang kedua, stiffening. Kaku juga kan? Oke, tapi kakunya karena apa? Kakunya karena proses suhu. Bisa suhunya yang ketinggian, bisa suhunya yang kerendahan. Artinya apa? Bisa karena heat stiffening, bisa karena cold stiffening. Yes. Kalau dia yang heat stiffening karena iya, contoh luka bakar, ya kan? Bisa kaku? Bisa. Karena apa? Kakunya karena terjadi kontraktur, denaturasi protein, ya kan? Denaturasi protein itu kaku. Bahkan kalau misalnya dia melingkar luka bakarnya, bisa buat melingkar kan? Kakunya otomatis melingkar juga kan? Bisa buat apa? Yang di bedah. Aduh. Bisa buat apa? Kaku nih. Ini satu jaringan bulat nih, tuh kaku. Otomatis terjepit nih organ-organ di dalamnya. Yang tandanya itu bisa kita jumpai 5P. Terapi kita fisioterapis. Apa? Iya, kompartemen sih. Tapi kompartemen sindromnya namanya apa? SK ya. Kalau di kecelakaan misalnya kayak fraktur bla bla, oke, kompartemen sindrom. Tapi kalau kena luka bakar namanya SK. Ya. Nah, SK itu buat kompartemen sindrom. Nah, kalau yang cold stiffening karena proses kedinginan, contohnya ditutup sana, ya kan? Nggak pernah kita ke sana, terus kita ke sana, ya kan? Kena suhu minus berapa derajat. Nah, denaturasi protein juga toh. Nah, proteinnya kaku. Bisa? Oke, kan udah jelas kan bedanya. Kalau ini karena mati, ya kan? Kalau ini karena emosi. Kalau ini karena penyebab suhu. Beda, ya? Oke. Jabatan lebih. Lanjut. Ini pertanyaan yang sering, yaitu apa? Proses kematian ditanyakan tentang yes, 3 pertanyaan. Sebab, mekanisme, cara. Ada 3 ya. Jadi jangan kebalik-balik. Kapan kita tanya cara, kapan kita tanya sebab, kapan ditanya mekanisme, beda jawabannya, ya kan? Nah, contoh sebab itu kayak apa? Bantu diri. Contoh kayak sebab itu apa? Kejadiannya. Misal tenggelam, misal kebakaran, misal keracunan. Itu adalah kejadian. Mekanismenya apa? Kenapa? Patofisiologi, ya kan?
kebakaran kok bisa meninggal? Kenapa? Kebakaran kok bisa meninggal? Kenapa? Kebanyakan karbon monoksida atau karbon dioksida. Yes. Oke. Tenggelam kok bisa meninggal? Kenapa? Dua hal. Yes. Asfiksia bisa, Asfiksia. ya kan? Ya kan? Iya. Sama satu lagi bisa Refleks vagal. refleks vagal. Itu adalah mekanisme. Oke. Mekanisme. Yang ketiga, cara. Cara. Kalau dia tanya cara, cuma ada dua. Satu lagi yang nggak bisa kita tentukan, Tentukan. ya kan? Kalau yang bisa kita tentukan cuma ada dua. Apa itu? Wajar, Wajar. tidak wajar. Tidak wajar. Kalau wajar tadi, Penyakit. yes. Kalau tidak wajar, Dibunuh. yes. Bunuh diri, dibunuh, membunuh, bunuh-bunuhan. Kalau misalnya tidak dapat diidentifikasi, tidak dapat ditentukan, nggak jelas datanya, ya. Banyak kan, misalnya ini nggak tahu nih, nggak ada penyakit, diperiksa, nggak ada juga penyebab kematian karena dibunuh atau diracuni dan lain-lain, ya kan? Ya udah, jawabannya apa? Tidak dapat ditentukan. Beres? Oke. Sip. Sekarang kita masuk yang asfiksia tadi toh, ya. Kenapa? Karena asfiksia ini ada yang mekanik, ada yang tidak. Ada yang mekanik, yang mekaniknya itu ada yang dari pendekatan di saluran nafas dan ada penekanan di paru-paru, di organ. Oke. Nah, kalau yang di saluran nafas itulah yang ada apa? Mana dia? Ini. Pertama, dibekap. Oke. Bekap. Yang kedua, pencekikan. Oke. Yang ketiga, strangulasi, penjeratan. Keempat, gantung, hanging, ya kan? Oke. Itu dari saluran nafas. Yang bukan dari saluran nafas, dari organ. Itu ada drowning. Ya kan, langsung ke paru-paru. Ya kan? Apakah itu nanti pembagiannya nanti ada? Apakah itu nanti dry drowning, wet drowning, immersion drowning, and then satu lagi apa? Nail drawing. Nail drowning. Keempat. Oke, sekarang kita masuk dan ini dibekap. Nah, kalau dia dibekap, lihat, apakah dia dibekap tanpa alat sama pakai alat? Kalau misalnya dia tanpa alat, berarti kita kantong dibuka ini. Hitam nggak masalah gua. Dibuka ini ya kan? Waktu dibekap apa tandanya? Iya kan? Yes. Jadi kita jumpai ada tanda kekerasan dan bentuknya seperti bulat sabit atau namanya semilunan. Ya, nama lain crescent, bulat sabit atau semilunan. Benar. Oke, berarti ini adalah pembekapan karena tanpa alat. Kalau dia dibekap pakai alat, dengan alat, maka tidak akan kita jumpai tanda kekerasan. Nah, itu yang sering-sering di Indonesia ya kan? Nah, pakai alas lah di sini tuh, nah, ya kan? Itu namanya. Jadi nggak ada kita jumpai tanda-tanda kekerasan. Beres? Nah, cuman kan kita jumpai apa tandanya? Kok tahu ya kita ini pembekapan tanpa alat? Dengan alat. Dari mana kita tahunya? Mekanismenya apa? Asfiksia. Tanda asfiksia kita bisa jumpain apa? Save tardy spot. Tardy spot itu apa? PTG. Di mana? Di seluruh tubuh. Bisa di kulit, bisa di mata, bisa di organ dalam. Jadi bisa kita jumpai PTG di mana saja. Oke, itu tanda dari asfiksia. Bisa? Oke. Yang kedua, dijerat. Berarti kalau dijerat itu kayak mana? Ambil tali, ya kan? Kita bunuh orang tuh kayak dijerat,
ya kan? Dijerat. Nah, berarti kalau dijerat otomatis udah beda sama yang digantung. Gantung. Kalau digantung talinya kan ke atas toh. Nah, kalau dijerat melingkar. Itu udah bisa kan bedanya. Jadi kalau misalnya dia dijerat, oke, simpulnya melingkar, ya kan? Continuous, tidak ada yang skip, tidak ada celah. Sedangkan kalau misalnya dia gantung diri, iya, udah ada celah toh. Nah, ya kan? Oke, dari mana dia bentuknya? Di atas jauh. Gini, biasanya di atas. Jauh. Yes, ada apple, ya kan? Di atas jangkut. Oke, bisa? Udah jelas bedanya? Ya, beda yang selanjutnya apa lagi? Beda selanjutnya apa lagi? Lebamnya, ya kan? Kalau misalnya dia lebam karena dijerat, pasti lebamnya ini masih baru toh. Yes, bisa kita jumpain apa? Warnanya merah. Sedangkan kalau digantung, ya kan? Pasti dia lama kan matinya. Nah, maka lebamnya warna yes, gelap. Oke. Kemudian tanda-tanda yang tidak pasti. Contoh kayak apa? Lidah menjulur. Habis itu drooling. Air liurnya keluar. Habis itu keluar sperma. Ya kan? Oke. Dah, beres. Jadi antara strangulasi sama penjerat gantung diri udah beda ya. Nah, sekarang kan gantung diri nih. Dari mana kita tahunya? Apakah dia itu digantung karena dia memang matinya sesudah gantung diri, atau udah mati duluan dia baru digantung? Nah, ya kan? Jadi dia ada ante mortem, ada post mortem. Kalau ante mortem, dia memang bunuh diri dengan cara menggantung. Tapi kalau post mortem, nah biasanya ini adalah tindakan untuk memasukkan. Jadi dia udah mati dulu, entah diapain, baru kita gantung. Gimana bedanya? Pertama tadi jelas, ya kan? Kalau dia karena gantung diri, bunuh dirinya karena menggantungkan diri, tanda-tanda gantung diri tadi kita jumpai. Tanda-tanda hanging tadi, ya kan? Apa tadi? Huruf Yes. di lebamnya kayak warna Yes. gelap. Terus Kemudian? ada tanda-tanda keluar lidah. Yes. Lebam-lebam lain bisa dijumpai di ujung-ujung Ekstremitas. yes. Oke. Sedangkan tanda kekerasan negatif. Kenapa? Karena dia bunuh diri kok. Siapa yang mukul dia? Ya kan? Nah, sedangkan kalau dia postmortem, Simpulnya kontinu. Kekerasan. yes, ya kan? Kalau dia postmortem, maka pasien misal nih postmortemnya dia di strangulasi dulu, dicokek, diginiin ya kan? Maka simpulnya bulat, melingkar, atau dia dihajar dulu, pupok. Ada tanda kekerasan. Nah, ya kan? Habis itu apa lagi? Lidah tidak menjulur, air liur dah harum, spermanya dan harum, ya kan? Nah, tapi bisa kita jumpai tanda kekerasan. Jadi udah tahu ya. Nanti kalau misalnya masalah hanging, pastikan dulu apakah dia ini hangingnya memang waktu dia antemortem, artinya dia bunuh diri karena dia hanging, atau udah dibunuh dulu baru dia digantung. Udah bisa ya bedanya ya. Nah, udah cocok lah jadi forensik lah. Oke. Nah, ini yang groaning. Ini yang groaning. Apa sih boy? Oh itu. Nah, yang groaning kita bagi menjadi berapa? 4 ya? Oke, ada yang Dry drowning. kemudian ada yang Wet drowning. kemudian ada Sian yes. drowning. Jadi nama lain wet drowning itu apa? Dry. Tipikal. Nama lain tipikal drowning adalah wet drowning. Atipikal
dry drowning nama lainnya. Ya, jadi kalau yang wet drowning nama lainnya adalah tipikal. Yang dry drowning namanya atipikal. Kemudian adalah apa lagi? Immersion drowning. Immersion drowning sama Near near drowning. Oke. Nama lain dari near drowning itu apa? Secondary drowning. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Kan ini dia tenggelam toh. Nah, kalau dia matinya benar-benar karena tenggelamnya, cairan yang mengisi saluran pernapasannya itu disebut sebagai wet drowning. Jadi yang masuk ke dalam, jadi yang buat dia mati itu karena saluran pernapasannya itu dimasukin oleh yes. Apakah itu lumpur dari bekas tempat dia tenggelam, ya kan? Atau itu binatang-binatang kecil, ya kan? Bukan ikan juga masuk ke sini ya. Atau air yang masuk, ya kan? Jadi membuktikannya nanti apa? Membuktikannya nanti apa? Dijumpai itulah kan, lupa aja Pak. Ada getah paru. Apa nama lain getah paru? yang lancet itu ya bang? Getah paru apa namanya? Lancet yang tes iya Bukan aku kita tahu. pas Getah Dia paru. paru. Getah paru. Apa nama pemeriksaan getah paru? Nama lainnya? ya asing lumpur lancetnya roet Oh, lancet roet lancet frog. lancet Ya, lonset. Gak pernah dengar? Nah, pernah ya. Kayaknya kita pernah berjumpa. Di mana? Iya. Gak asik Pak ya. batas dia Waktu di Gunung ya. untuk melihat Mana kondisi tuh? Ya. alga ganggang Di sana gue juga ada. Ya namanya Lancet test. Ya. Lancet test itu pemeriksaan untuk mencari benda asing. yes, getah paru. Kalau ada getah paru, wet drowning. Artinya apa? Getah paru itu yang tadi dijumpai waktu dibelah nih boy. Tengok alveolusnya. Tuh ada air, ada lumpur, ada binatang-binatang yang mengisi ya. Nah, itu berarti dia wet drowning. Meninggalnya karena memang asfiksia tadi kan. Tapi asfiksia tapi karena wet drowning karena terisi alveolusnya sehingga nggak ada terjadi difusi perfusi, ya kan? Oke. Nah, bedain sama yang ini. Dry drowning. Nah, dry drowning ini mati dia di air. Tapi bukan karena cairan, lumpur ataupun binatang yang masuk ke dalam alveolus, bukan karena itu. Nah, ya kan? Nah, asfiksia. Tapi karena apa dia? Yes. Ya. Karena refleks vagal. Sip, beres? Bisa? Nah, tengok ada dua. Ada yang tipe dry drowning, ada yang immersion drowning. Kalau dia immersion drowning di dalam air, mati. Refleks vagal. Yang dicetuskan oleh biasanya suhu air. Jadi nanti kalau ada bicara-bicara dia tuh mau berenang, ya kan, mau masuk laut, airnya tuh dingin kali. Nah, berarti kemungkinan dia tuh immersion drowning. Jadi dia mati bukan karena cairan yang masuk, tapi karena refleks vagal. Bukan dingin jawabannya cuy, tapi refleks vagal. Kalau dia refleks vagalnya ada, maka tanda-tanda asfiksianya tidak ada. Berarti nggak ada instrumen apa? Tardispop. Nggak ada tardispop, nggak ada PTQ dia kan? Oke. Nah, satu lagi yang dry drowning. Kalau dry drowning gimana? Spasme, ya. Dry drowning. Biasanya itu terjadi karena apa? Panik, cemas. Ya, karena panik ataupun cemas. Jadi dia terjadi laringospasme. Spasme itu
mati juga oh. Nah, nggak ada juga kan air yang masuk kan? Yes, bisa ya. Oke, kalau dia karena alkoholik, contoh ya kan habis mabuk boy, terus masuk ke air, ya kan? Nah, tapi nggak kita jumpai cairan, nggak bisa kita jumpai lumpur, ya kan? Nah, itu biasanya disebabkan karena alkoholik, ya. Lihat aja, biasanya kalau dia alkoholik, pasien-pasiennya sebelumnya gangguan kesadaran. Bisa? Sip. Oke, beres ya. Bang, masuk ke dry drowning juga dia. Iya, dry drowning. Sekarang kita masuk yang terakhir. Secondary atau disebut dengan near drowning. Nah, secondary atau near drowning ini namanya near, hampir, ya kan? Nah, kondisi ini yang spesial. Artinya apa? Pasiennya tenggelam, tapi sempat diselamatkan. Jadi dia tenggelam kan, habis itu sempat diselamatkan. Entah kita RJP, entah kita apain, ya kan? Tetapi tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ujung-ujungnya pasiennya apa? Mati. Mentong juga ya. Oke, udah tahu ya jawabannya? Udah bisa? Oke, sekarang pemeriksaan. Tadi pemeriksaan kita udah sebut untuk menilai getah paru, yaitu yes, ada nggak cairan, benda-benda asing, ya kan? Oke, kemudian pemeriksaan apa lagi? Pemeriksaan apa lagi? Kimiawi darah. Pemeriksaan kimiawi darah ada berapa? Dua. Apa aja? Gentler sama Gentler sama nuklear. Si Gentler periksa apa? kadar Klorida. Si satu lagi? plasmanya, berat plasma. Apa hasilnya? Kalau Gentler? jantung kanan dan kirinya lebih berat jantung kirinya Daripada kanan. Tapi Kalau dia di air laut. Yes, khusus untuk air laut. Ya, kalau dia nuklir, Dia dua-duanya air laut dan laut, tapi lebih berat jantung kiri daripada jantung yes, kanan. berat plasma lebih tinggi di jantung kiri daripada kanan. Bisa di air tawar dan bisa di air laut. Oke, bisa ya. Kalau klorida untuk di air laut kiri lebih besar, artinya kanan berarti lebih kecil. Itu hanya untuk Gentler. Oke ya, jadi udah bisa ya. Kalau ada kasus tentang ini tenggelam, berarti pemeriksaannya banyak. Bisa pemeriksaan getah paru, bisa pemeriksaan kimiawi. Kalau pemeriksaan lain apa? Diatom. Nah, pemeriksaan diatom itu gimana? Destruction test. Kenapa? Jadi destruction test itu adalah organ kita ini rusak, ya kan? Oke, rusak karena apa? Alga kan? Oke, beres. Pertama kali yang paling bisa ditengok destruction testnya itu paling bagus di mana? Di organ mana? Sum-sum tulang. Itu jawabannya ya. Jadi kalau misalnya ada nanti pertanyaan untuk pemeriksaan diatom, ya kan, namanya kan pemeriksaan destruction test. Kenapa? Karena alga. Oke, di mana paling bagus organ untuk mengecek destruction test itu? Yes, diatom itu adalah di sumsum tulang. Itu jawabannya. Oke. Next kita masuk ini yang luka-luka tadi yang bilang, ya. Oke. Yang pertama luka tembak. Luka tembak.
Kalau luka tembak kan udah jelas ya kan Zoe, terjadi karena ditembak kan, bukan ditembak pacar ya. Nah jadi ada berapa? Ada 4. 4. Apa aja? Tempel, Sangat dekat. sangat dekat, dekat dan jauh. Tempel udah jelas tanpa ada jarak. Kalau sangat dekat berapa jaraknya? Sampai 30. Oke, kalau dekat 50 sampai 60 sampai 60. Jauh di atas 60 ya kan. Nanti kalau kalian tengok referensi lain itu bisa beda-beda jaraknya ya. Oke, nah kalau tempel yang lazibun ada di situ adalah jejas laras. Jejas laras. Jejas tembaknya itu, ya kan? Nah, moncong tembaknya itu, sehingga nanti bisa terbentuk seperti Stelata. iya, stelata, ya kan? Seperti bintang. Oke, beres. Wajib ini dia, kalau nggak ada ini, maka nggak bisa kita diagnosis. Sip. Yang kedua, sangat dekat. Ada apa di sangat dekat? Lem jelaga. Api. Dan jelaga. Jelaga. Yang itu yang khas kan? Iya. Apa kemarin yang suruh lingkarin? Lem api, lem jelaga. Jelaga. Lebih api. Kalau dekat, Tato. ada tato di sini. Ya, jadi selain dia ada jelaga, ada tato. Jelaga, tato. Kalau jauh, Kesan. yes, ada lecet ya kan? Atau kesan. Oke. Kalau dia luka tembus, Tidak ada pun. yes. Luka tembus ya. Tadi kan ditembak kan? Tuh. Jadi ada luka masuk, ada luka Keluar. apa syaratnya? Syaratnya tidak ada klaim. Iya, apa syaratnya? Itu oke lah nggak ada klaim kan? Tapi memastikan syaratnya apa? Luka keluar lebih besar daripada luka masuk. Klaim-klaim yang udah nggak ada geng. Tapi syaratnya adalah luka di luarnya ini, luka tembus kan, luka keluarnya lebih besar daripada luka. Oke, masuk keluar aja mantap ya. Next, ini udah oke ya, luka tembak ya, jangan ada salah lagi. Masuk kita yang kedua. Luka karena luka listrik. Yes, listrik. Ya kan? Luka karena luka listrik, bedakan nanti apakah karena Petir atau petir Putih. atau karena Listrik. yes. Kalau dia petir itu kan juga alirannya aliran listrik kan. Nah, apakah dia karena petir atau karena kena setrum, ya kan? Karena di sel trafo dan lain-lain ya kan? Atau dia gantung-gantung di wire itu ya kan? Nah, kalau misalnya dia karena petir biasanya apa? Jangan tanya dulu di soal. kontrafibrasi. Iya, biasanya dia tuh di lapangan luas yang tidak ada pohon di sekitarnya. Karena kalau ada pohon pasti kena pohonnya yang disambar, bukan orangnya. Tapi kalau misalnya dia di tengah lapangan yang tidak ada pohon di situ dan dia sendiri, matilah dia di situ. Ya kan? Bola ya. Tuh, kena lah dia sendiri. Maka tandanya apa kalau dia petir? Abortion. Yes, seperti ini. Nah, ya kan? Abortion, ranting-ranting bercabang-cabang. Oke. Nah, itu listrik karena petir. Kalau dia listrik karena tadi gantungan di kabel atau di kena trafo, apa tandanya? Karena itu apa? Nodul atau bentuknya oval, warnanya merah. Ya, seperti ini. Nodul atau oval warnanya merah itu karena. Oke, jadi bisa di kulit, bisa di kuku, bisa di mana aja. Baru ada apa lagi?
tanda luka bakar akibat listriknya apa? Bisa endogenous, bisa exogenous. Yes. Kalau endogenous, coy, endogenous khasnya apa? Khasnya nama lainnya itu adalah Joulbourn. Nama lainnya khasnya apa? Hangus dia. Yes. Ya, jadi dia yang hangus bang. nekrosis dia. Dua-duanya hangus, tapi yang khasnya itu nekrosis. Ya. Jadi ada nodul, luka, nekrosis. Itu adalah endogenous Joule. Endogenous burn atau Joulbourn. Nah, satu lagi exogenous. Khasnya apa? Iya, bone expose. Bone expose. Jadi udah ada nampak sampai ke tulang. Beres? Jadi yang mana keluar, jangan lupa ini punya luka bakar listrik. Ya, ada abrasion mark itu untuk petir. Ada current mark, ada exogenous burn, ada endogenous burn itu untuk listrik. Beres? Oke. Yang ketiga. Nah, pertanyaannya pasal berapa ini? Ya kan? Ada ringan, sedang, berat. Dari mana kita ngatur ini ringan, ini sedang, ini berat? Catat. Ringan ketika tidak mengganggu aktivitas. Artinya dia nggak terganggu aktivitas sehari-hari dia. Yang kedua, tidak dijahit, tidak membutuhkan penjahitan. Itu ringan. Beres. Nah, kalau sedang, yes, mengganggu aktivitas dan dia sudah dijahit, yang membutuhkan perawatan. Artinya dia harus dijahit. Oke. Yang ke berat, luka berat, aktivitas sudah jelas. Kalau di sedang aktivitas terganggu, tapi sementara. Kalau di berat bisa permanen. Kalau tidak diatasi. Oke, kemudian menyebabkan kecacatan atau menyebabkan kehilangan pekerjaan. Ya. Nah, pasalnya 352, 351, 90. Jadi ringan 352, sedang 351, berat 90. Beres? Oke. Next. Nih, luka yang lain. Luka apa tuh? Ada sayat. Ya. Ingat, kalau sayat Panjang. misalnya kalau sayat kan gini, ya kan? Panjangnya lebih panjang daripada dalamnya, ya kan? Jadi dia pasti panjang, tapi dalamnya sedikit, lebarnya kecil. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua, bacok. Kalau dibacok itu apa? Stop. Ah, pasti dia lebih dalam. Kenapa dia berhenti? Stop. Karena kena tulang. Jadi di situ udah ada sampai tulang ke dalam. Ya kan? Kalau misalnya nggak ada tulang, macam potong kue lawak. Selesai terbelah dua, ya kan? Oke. Lanjut. Luka tusuk. Kalau luka tusuk gimana? Pisau. Tusuk. Ada kategorinya, ya kan? Ini senjata. Oke. Ini lebarnya. Ya kan? Ini di senjata toh. Kalau kutusuk, maka lebarnya jadi lebarnya jadi luas luka. Ya kan? Panjang senjatanya jadi dalam luka. Ini lebarnya 5 cm. Maka kalau aku cucukkan ke orang, maka luas luka di orang itu kurang dari 5
atau lebih dari 5? Beres, kurang dari 5. Cocok. Jelas ya? Nggak akan mungkin lebih dari 5, ya kan? Nah, dalamnya ini panjangnya segini senjata. Cucuk. So, ya kan? Maka dalam di sini kedalaman luka pasien lebih kecil atau lebih besar daripada panjang senjata? Lebih kecil atau lebih besar daripada panjang senjata? Bisa. Yang dari kemarin jadinya sih masalah kita ya. Iya. Aku Ini. ini. Dari kemarin ini aja Pak ya. Lihat nih. Senjata. Oke. Besar kali. Itu mau masak bang. Bisa masak. Agak kecil lah, agak kecil lah. Ngeri kan kayak gitu baru Ah. Jangan bunuh dia. Ini benang ini. Ini bisa lah dikit. Nih panjang senjata kan? Iya. Ini mana dia? Lebarnya di sini atau di sini? Di situ. Ah, ya tergantung dia sampai tembus mana ya kan. Nah, ini dia misalnya kita bilang lebar senjata. Nah, panjang senjatanya 10 cm. Lebar senjatanya 3 cm. Ya. Oke. Jadi ini lebarnya 3 cm. Beres. Nah, ditucukkan ini ke orang. Oke. Maka di lukanya, ini kan di senjata kan? Di lukanya luas dalam. Luas luka sama dengan diameter senjata. Ya, ini diameter senjata atau lebar senjata. Oke. Kalau ini senjatanya 3 cm, ya kan? Maka luas lukanya maksimal 3 Yang maksimal 3 cm. Iya. Maksimal. Jadi dia bisa 3 cm. Oke. Bisa nggak dia ini lebar senjatanya 3 cm? Ya kan? Bisa nggak di lukanya itu 1 cm? Bisa. Enggak bisa lah. Orang masuk 3 cm. Kalau udah masak Nah, 3. ya. Jadi sama dengan 3. lebar senjata. Luas luka sama dengan lebar misalnya senjatanya. Ini 3 cm. Cocok kan di sini. Cok. Bisa 1 cm di sini. Enggak. Bisa toh. Berarti 10 cm. Oke. Nah. Dalam 10 cm. Ya kan? 10 ini Tika cucuk kan itu. Maka dalamnya nggak mungkin lebih dari 10 cm. Nah, Oh. nggak mungkin lebih dari, paham kan? Kalau lebih mungkin tangan dia itu masuk ke dalam. Mungkin ini kan. Berarti di sini kurang dari 10. Bisa ya? Oke sampai di sini. Ya. Jadi nanti di soal seringkali pakai senjata ukuran berapa dia? Nah, sini kita jawab. Oke. Nih, lanjut. Infanticide. Infanticide itu apa? Pembunuhan anak sendiri. Oke. Berarti kalau sendiri kita tengok ya. Jadi yang perlu dinilai di pembunuhan ini apa untuk anak? 1. Usia. Oke, usia. Beres.
Kenapa usia perlu? Karena mau tahu dia membunuh kan, atau ternyata abortus, ya kan? Nah, dari mana taunya? Usia. Kayak mana menentukan usianya? Dari janin panjang badan. Jadi bisa dilihat dari panjang badan ini. Oke. Nah, pakai rumus de Haas. Pakai rumus de Haas. Dari panjang badan ini kita tentukan dua. Apakah panjang badannya di bawah 25 cm atau di atas 25 cm? Panjang badan kita bisa tahu dari panjang badannya. Oh, ini usia kehamilannya berapa? Oh, ini usia janinnya berapa? Tahu dari panjang badan. Gimana caranya? Kalau dia panjang badannya kurang dari 25 cm, maka rumus untuk mencari usianya adalah ini tanda apa namanya? Kuadrat. Ya, akar kuadrat. Oke. Misal panjang badannya 9 cm. Kita masukkan ke dalam akar kuadrat. Maka itu hasilnya sama dengan usia dalam kurung bulan. Jadi kalau misalnya panjang badannya 9 cm, itu akar kuadrat dari berapa? Dari 3 kan? Bisa kan? Gak tahu, akar-akaran gak tahu. Ngomong kayak yang ini yang untuk bayi belum. Kayak ini. Pertama kita pastikan panjang badan. Itu dulu kan? Nah, kita golongkan 2. Panjang badan yang di bawah 25 sama yang di atas 25. Oke? Beres? Nah, contoh, ya kan? Kalau untuk yang di bawah 25 itu rumusnya panjang badannya harus kita cari berapa usianya. Oke? Nah, usianya dalam kurung apa? Bulan. Gimana cara carinya? Cara carinya adalah panjang badan yang udah kita dapat tadi kita masukkan ke dalam akar kuadrat. Oke? Nah, prinsip akar kuadrat ini kan apa? Yes. Contoh, akar kuadrat 9 berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Akar kuadrat 4 berapa? 2 kali 2 4. Akar kuadrat 16 berapa? 4 kali 4 kayak gitu aja. Ini apa? Panjang apa? Ini apa? Bulan. Nah, jadi kalau kita dapat panjang badannya sekian, kita masukkan dalam akar kuadrat. Oh, dapat. Oh, ya udah. Masih 3 bulan nih, cuy. Nah, tapi syaratnya apa? Di bawah 25 panjang badannya. Ya, di bawah 25 cm. Ya, di bawah 25 cm. Oke. Artinya nih, 3 bulan itu sama dengan berapa minggu? 12 minggu. Berarti dia kalau dilahirkan 12 minggu emang udah bisa itu? Belum ya? Non viable ya? Berarti kemungkinan apa? Abortus. Gitu carinya. Dari usia kita bisa tahu, ya kan? Oke, kalau di atas 25 cm dapat panjang badannya. Rumusnya beda. Kalau yang di bawah 25 tadi kita akarkan. Kalau yang di atas 25 kita bagi. Panjang badan dibagi 5. Contoh, kita dapat panjang badannya 35 cm. Dibagi 5 berapa? 7 itu berarti bulan. 7 bulan. Bisa ya? Oke. Berarti kalau kayak gitu ya jelas. Oh, berarti ini bukan abortus. Karena abortus itu di bawah 20 minggu. Cocok ya? Bisa ya? Oke, next. Itu satu, menentukan usia. Yang kedua, menentukan apakah dia itu lahirnya hidup atau dia lahir mati. Artinya apa? Kalau dia lahir hidup masih sempat bernafas. Kalau lahir mati nggak sempat bernafas.
Nah, jadi untuk lahir hidup atau lahir mati, kita tentukan apa? Tes apung Yes, uji apung paru. Kalau ini kan parunya nih kan, nah mati dia kan, ambil parunya, tenggelamkan. Kalau dia tenggelam, Berarti benar seperti berarti uji apung paru negatif. Negatif. Berarti dia lahir Mati. mati. Kenapa? Karena nggak sempat terisi paru-parunya sama oksigen. Kalau nggak terisi, tenggelam dia. Tapi kalau terisi, udah terisi oksigen paru-parunya, mengapung kan? Yes, berarti uji apung paru positif. positif. Berarti dia udah yes, sudah pernah hidup. Oke, udah bisa di situ. Sip. Yang ketiga, ada nggak tanda perawatan? Kalau dia ada tanda perawatan, ada berarti apa tanda perawatan? Pusat darah Begitu dia lahir, begitu anak janin itu lahir, kan dia berlemak kan, nah, berdarah kan, tali pusat masih lengket kan. Kalau misalnya dia ada tanda perawatan, berarti udah bersih, udah gak ada darah satu, atau lemak-lemaknya udah gak ada juga. Tali pusatnya Dipotong. udah diputus, udah dipotong, ya kan? Berarti ada tanda. Perawatan. Kalau ada tanda perawatan, berarti itu pembunuhan anak biasa. Kalau tidak ada tanda perawatan, pembunuhan anak sendiri atau infanticide. Bisa? Oke, next. Oh, ini enggak, ini yang tadi ya udah ya. Oke, jadi intinya itu ya. Bisa ya? Satu, pastikan dulu itu karena abortus atau tidak. Bisa dilihat dari mana? Dari pengukuran. Panjang Usia. banget. Usia bisa dilihat dari mana? Kacamata. Tinggal masukkan ke rumus yang mana? Di bawah 25 kita pakai rumus akar, di atas 25 kita pakai rumus bagi 5. Beres. Nah, yang kedua tadi lihat apa? Dia Lahir hidup atau lahir mati. Tengok dari uji. Apa Yang ketiga tanda perawatan. Oke. Lanjut. Ini kita masuk uji toksikologi. Toksik. Oke. Nah, yang pertama ini dulu ya. Yang dari lebam-lebam. Jadi warna lebam itu bisa menentukan dia kemungkinan keracunan apa ya kan? Oke, ini wajib dicatat. Karbon monoksida, kemarin aku bilang warna apa? Merah bata atau cherry red. Ya, itu namanya monoksida atau CO. Biasanya karbon monoksida ini, yang ini nih karbon monoksida, itu kenapa dia? Iya, di ruang tertutup. Ya, jadi kebakaran di ruang tertutup. Contohnya di kebakaran dia tidak ada di dalam kamar atau kebocoran knalpot mobil, ya kan? Dia tidur dalam mobil, ya kan? Bocor knalpot mobilnya, bukan tidur lagi, emang mati dia selamanya. Nah, itu karbon monoksida. Nah, pada karbon monoksida ini kalau masih dia bisa terselamatkan, terapinya dengan apa? Antidotum ya? Yes, oksigennya yang mana? Dosis tinggi atau disebut dengan hiperbalik. Oke, kemudian yang karbon dioksida CO2. Kalau CO2 yes, merah gelap. Kalau contohnya dia ya kebakaran aja tanpa di ruangan tertutup, ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga cyanida. Warna apa dia? Yes, bright ya, bright red, merah terang. Bright red, merah terang. Yang keempat, keracunan nitrit, potasium, anilit, benzen, ya. Warnanya merah coklat, nitrit, nggak ada tuh di situ, desi, apa namanya debi, desi apa desi? Desi, nitrit, potasium, anilit, benzen, itu dia merah coklat. Satu lagi, keracunan fosfat, warna yes, coklat gelap, bukan merah gelap, ya, coklat gelap. Oke, nah sekarang kita masuk antidotumnya.
Nih, sianida. Iya, sulfat. Keracunan sianida. Iya, sulfat. Yes. Tiosulfat ya, bisa natrium tiosulfat ya. Pokoknya dia harus tiosulfat. Keracunan jekol. Apa? Yes. Natrium bikarbonat dibasahkan. Ya. Jadi kalau dia jekolat itu kan asam, harus dibasahkan dengan apa? Bikarbonat. Oke. Gas CO yang tadi udah ya. CO2 pakai ya. Kalau dia CO aja oksigen dosis tinggi ya, bedain. Kalau dia CO2 oksigen biasa. Tapi kalau dia CO saja monoksida pakai hiperbalik atau oksigen dosis tinggi. Metanol. Yes, etanol ya. Jadi kalau keracunan metanol antidotumnya etanol. Keracunan organofosfat. Sodium. Keracunan organofosfat antidotumnya sulfas atropin. Sulfas atropin. Keracunan parastamol N-asetil cysteine. Keracunan benzodiazepin flumazenil. Keracunan opioid naloxone. Yang mana tiga? Yang abis paracetamol tadi. Paracetamol, N-asetilcysteine, benzodiazepin, flumazenil. Oke, sip. Bisa ya? Oke. Apa namanya? Kita masuk ke disaster victim identification, DVI. Pernah dengar DVI? Belum ya? Ya. Kalian berarti belum pernah cek-cek lokasi-lokasi gitu ya. Nah, DVI itu pernah kejadiannya di zaman kami koas. Waktu kejadian Hercules yang jatuh. Itu proses apa namanya? DVI, Disaster Victim Examination. Artinya apa? Penanggulangan bencana. Nah, penanggulangan bencana atau disaster victim identification ini bergantung jenis bencananya. Jadi bencana itu ada dua, ada disaster yang open, ada yang close. Kalau yang open yang gimana? Bencananya dicetuskan oleh kelainan alam. Contohnya banjir, gempa bumi, ya kan? Kalau misalnya yang close, contohnya yang gimana? Iya, contohnya yang kayak kemarin kecelakaan pesawat, ya kan? Oke. Nah, gimana kita mengidentifikasinya? Ada 5 tahapan, ya, 5 tahap